Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sinar Ramadava, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan tutorial digitasi peta. Nah, seperti biasa, kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu, apa itu digitasi peta. Yang pertama, pengertian digitasi peta. Digitasi itu secara umum dapat diartikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Nah, di mana nantinya yang akan kita format itu ialah objek-objek tertentu, seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain, yang sebelumnya itu dalam format raster, seperti citra satelit pada umumnya. Nanti akan kita ubah ke dalam bentuk-bentuk objek-objek vektor. Nah, pada sebuah citra satelit resolusi tinggi ini, nantinya akan kita ubah dalam format digital seperti pada gambar di samping ini. Nah, jadi dalam digitasi ini nantinya kita akan menggunakan peta citra satelit atau data raster itu sebagai base layer atau peta dasar yang memiliki referensi spasial. Ada dua cara untuk mendapatkan citra satelit, yaitu dengan data primer itu, contohnya dengan bantuan drone untuk mengambil foto udara, dan juga data sekunder itu dapat melalui beberapa software pemetaan seperti Google Maps atau Google Earth. Nah, dalam digitasi ini, kita juga akan mengenal yang namanya UTM. UTM itu merupakan singkatan dari Universal Transfer Mercator, yang merupakan sebuah koordinat, sistem untuk menetapkan koordinat untuk lokasi di permukaan bumi. Kalau kita mengenal koordinat geografi, yang satuannya derajat, kalau UTM ini satuannya adalah meter. Proyeksi ini menjadi dasar koordinat sistem global yang pada awalnya hanya dikembangkan untuk militer, namun sekarang sudah dipakai lebih luas lagi, terutama dalam pemetaan. Nah, nantinya sistem ini itu penggunaannya itu menggunakan grid. Jadi kotak-kotak seperti ini dan satuannya itu meter. Nah, untuk UTM Indonesia sendiri itu dapat dilihat berkisar dari 46 sampai 54. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu maksud dari 46N, 47N, 48N dan seterusnya. Itu berarti kalau kita melihat di sini 49N, ini berarti gridnya itu atau kotakannya itu adalah kotakan ke-49. Dan N itu apa? North from the equator atau utara dari khatulistiwa. Karena di sini ada garis khatulistiwa dan bisa dilihat letak dari wilayah itu ada di utaranya. Kalau di sini itu 49S berarti south from the equator atau dari selatan khatulistiwa. Jadi N dan S itu tergantung letak wilayah tersebut dari garis khatulistiwa. Nah, perlu diingat bahwa jenis struktur data sendiri yang akan kita pakai itu berberdata vektornya itu ada poin atau titik, yang mana hanya mempresentasikan lokasi, ada juga line atau garis, atau nantinya di ArcMap itu dikenal dengan polyline, itu nanti akan tidak dapat mengetahui lokasi sekaligus panjang. Adapun poligon di mana nantinya kita juga dapat mengetahui keliling ataupun luasan suatu wilayah. Oke, kita langsung saja ke ArcMap. Nah, di sini kita ulang dari awal. Kita pertama siapkan dulu file SHP seperti ini. Katalog, kemudian pilih-pilih file SHP yang ada. Pastikan file SHP ini atau shapefile yang ini sudah memiliki batas administrasi sendiri untuk mempermudah kita nantinya saat menambahkan base layer atau peta dasar. Nah, base map-nya itu kita untuk memasukkannya cukup klik base map.
nanti akan muncul beberapa pilihan seperti imagery, imagery with label, street, topografi, dan lain-lain. Nah, kalau imagery ini itu citra satelit pada umumnya. Kalau imagery with label ini citra satelit tapi ada notasi penamaan tempat-tempatnya. Kalau street ini itu mirip seperti Google Map atau Google Street yang ada, jadi hanya memunculkan penampakan jalan. Ada beberapa contoh lain, kemudian ada juga OpenStreetMap, ini juga sama seperti Streetmap, seperti Google Map tadi. Nah, kalau kalian ingin menambahkan ini, cukup klik, kemudian klik Add. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkannya di table of content, nanti bakal keluar datanya. Nah, ini kita tinggal klik di sini. Nah, jadi SMAP ini itu akan menunjukkan lokasi dari file SHP yang kita punya. Nah, di sini kan kita sudah melihat lokasi dari file SHP-nya. Di sini kita menggunakan file SHP Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Nah, ini kita bisa mengedit warna dari file SHP ini. Kita pilih holo saja. Kemudian kita bisa pertebal garis. Nah, kita ubah jadi ukuran 2. Ataupun mengubah warna juga bisa. Kita pilih tetap hitam saja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita dapat melihat isi dari file SHP itu. Kemudian kita zoom out untuk melihat lebih jelas. Nah, nantinya penggunaan Basecamp ini itu menggunakan internet. Jadi untuk loading resolusi gambar itu juga sangat tergantung dengan koneksi internet masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memulai membuat digitasi. Yang pertama kita klik file SHP tadi. Kita klik kanan. Kemudian kita klik New. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Kita klik Save File. Nah, mungkin kita akan mencoba membuat dari yang poin atau titik dulu. Misalnya SPBU. Nah, ini kan poin. Feature type-nya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada polyline, polygon, multipoint, multipage. Yang akan kita pakai untuk digitasi itu adalah poin, polyline, dan polygon. Kita akan coba untuk poin dulu atau titik. Nah, di sini kan ada spatial reference. Nah, untuk spatial reference-nya ini, kita akan menggunakannya untuk agar nantinya file digitasi ini itu tempatnya itu sesuai. Kita tadi klik edit, kemudian klik projected coordinate system. Kita pilih model UTM, dan kita pakai WGS 1984. Ini sudah sesuai kesepakatan universal. Kemudian tadi, seperti yang sudah saya katakan, kita melihat apakah daerahnya itu ada di utara Katulistiwa atau selatan Katulistiwa. Karena daerah ini ada di selatan Katulistiwa, maka kita akan pilih Southern Hemisphere. Nah, kita bisa melihat mungkin tadi dengan mereferensikan peta itu atau search di Google mengenai UTM-nya. Kebetulan di sini kita ada di UTM zone 49. Kita klik OK. Kalau ingin cepat, kita nantinya bisa add to favorit. Seperti itu. Kita klik OK. Ya, sudah ada ya. Nah, kita klik OK lagi.
sangat mudah. Nah, nanti kalau misal kita sudah add ke favorit, itu akan lebih tepat untuk mengedit spatial reference. Kita coba lagi nih. SPBU, kita edit. Nah, ini kan kita sudah masukkan ke favorit. Kita langsung keluar, tidak perlu klik projected coordinate system terlebih dahulu, langsung keluar di awal. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya apa? Kita klik editor. Kalau tidak ada tool editor ini, bisa langsung klik customize, terus toolbar, terus cek apa di situ ada editor. Kalau editor sudah dicentang, berarti sudah ada. Kalau belum, dicentang aja, nanti langsung keluar. Nah, kita klik start editing. Nah, kalau udah, kita silang dulu katalognya. Kita klik ini, create. Nah, nanti di sini ada tulisan SPBU, kita klik. Nah, karena ini poin, maka hanya ada dua pilihan. Di Construction Tools ini, kita klik poin. Kemudian misal SPBU udah di sini, kita klik. Lalu kalau sudah selesai, kita cek table of content. Ini langsung keluar. Nah, di sini kita bisa memilih bentuknya dan juga mengedit ukuran serta warna. Misal kita ingin berbesar atau bentuknya ingin diubah, itu bisa di table of content. Cukup klik icon SPBU saja. Klik OK. Maka ikonnya akan langsung berubah. Nah, lanjut kita akan coba membuat yang polyline atau garis. Nah, ini otomatis itu langsung tersimpan di file SHP kita. Jadi tidak perlu untuk save lagi. Nah, kalau sudah kita tetapkan di sini, kita tinggal editor, save edit. Nah, nanti dia auto save. Kalau kita ingin menghapus, itu bisa klik vertex. Edit vertex ini, icon edit vertex, kita klik, nanti ada delete. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin lanjut ke pembuatan garis atau polyline, kita bisa stop editing. Pastikan sebelum klik stop editing itu kita sudah save change. Nah, ini kalau kita mau nge-save yes, kalau enggak kita pencet no. Kita pencet no aja dulu. Oke, itu tadi yang titik. Kalau yang garis pun masih sama. Yang pertama, kita buat file baru, klik kanan, new, save file, kemudian kita namakan mungkin Jalan Ajung, nama kecamatannya. Nah, untuk feature type-nya kita ganti polyline atau garis. Nah, karena utamanya masih sama, kita masih sama spatial reference-nya, oke, dan oke. Seperti biasa, kita klik editor dulu, karena tadi kan kita sudah stop editing, kita klik start editing lagi. Nah, terus kita klik icon create feature lagi, kita tutup dulu katalognya, kemudian nanti kita klik di create feature ini yang icon jalan. Nah, untuk yang polyline itu ada beberapa pilihan, ada garis, rectangle atau segi empat, ada ellipse atau oval, ada freehand. Nah, kita pilih yang garis ya. Misal kita tarik jalan sini ke sini. Nah,
Ini udah kan. Kita ingin misalnya mengeditnya itu lebih luas atau jadi lebih besar gitu ya. Ini pertama kita klik kanan dulu, kemudian finish sketch. Nah, lalu kita ke table of content, kita klik icon garis ini. Nah, lalu kita pilih ingin berubah jalannya seperti apa. Misal kita pilih highway atau jalan raya. Nah, kita bisa ganti ukuran juga. Misal kita perkecil atau ganti warna. Klik OK. Nah, otomatis akan berubah. Nah, lalu karena kan kalau garis ini mungkin kita bingung ya, agar sesuai gitu, melanjutkan garisnya itu dari mana, kita menggunakan yang namanya snapping tools. Nah, snapping tools ini juga kalau misalnya belum ada, bisa cari di customize tadi, terus ke toolbar, cari snapping, pasti ada. Nah, ini. Kalau misalnya belum ada, tinggal diklik aja di toolbar. Nanti ini membantu kita untuk menentukan garis terakhir yang kita gambar. Nah, misal kita ingin melanjutkan garis, ini ujungnya. Nah, kita tarik sini misal ya. Nah, pastikan setiap kali kita sudah selesai membuat garis itu, finish sketch terlebih dahulu. Kalau garisnya salah, kita bisa delete sketch, atau mungkin menggunakan Ctrl Z atau undo. Nah, itu juga otomatis akan hilang. Kita klik lagi mungkin. Finish sketch. Iya. Lalu seperti biasa, kita klik Save Edit. Nah, nantinya juga file ini akan auto tersimpan di laptop kita. Oke, kita lanjut ke polygon. Kita mungkin stop editing terlebih dahulu. Nah, sama seperti yang tadi, kita ke katalog lagi. Kita klik kanan lagi, klik New, Save File. Kemudian yang untuk kali ini kita klik polygon. Misalnya kita buat di sini bangunan. Kita edit spatial reference, masih sama. Oke. Oke. Maka kalau untuk yang create feature-nya ini nanti akan berbeda dengan yang polyline dan juga point. Kita klik editor seperti biasa, start editing terlebih dahulu. Nah, kita klik icon ini, akan ada beberapa pilihan. Nah, kita pakai yang polygon aja. Kita misal zoom out dulu. Nah, kita anggap kita ingin membuat polygon suatu rumah gitu ya. Ini juga ada pilihan rectangle, freehand, tapi tentunya akan lebih mudah menggunakan polygon karena polygon ini lebih mudah untuk menyesuaikan dengan bentuk rumah-rumah. Kalau kita pilih bagian ini, ya, kita klik polygon. Nah, polygon ini seperti ini. Klik, per titik, klik, 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 klik. Lalu kita finish sketch seperti tadi, cuman kalau untuk polygon sendiri itu finish sketch-nya itu kalau kita sudah benar-benar selesai menaruh titik-titiknya. Kita finish sketch. Akan terlihat bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa edit lagi. Sama seperti yang jalan dan point. Cukup klik icon yang ada di table of content.
Kita klik hollow agar transparan. Kita bisa ganti warnanya. Outline color-nya kita ganti. Kita perbesar mungkin. Ya. Maka akan terlihat bangunan seperti itu. Nah, kalaupun kita ingin mengeditnya, kalau yang salah, kita bisa menggunakan edit vertex untuk mereplace. Ini kan mungkin kurang rapi, kita rapihkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini juga bisa menghapus sketch, delete sketch. Gitu. Delete. Bisa juga. Kita coba lagi. Untuk bangunan yang ini kita klik, 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 klik. Nah, kalau sudah kita langsung klik kanan, finish sketch, seperti biasa, save edit. Nah, begitu seterusnya. Untuk mendigit, kita cukup mengikuti alur jalan. Ini tidak pas jalannya ini, karena ini sekedar contoh. Kalau nanti kita mendigit, tentunya kita harus menyesuaikan jalan. Seperti ini. Misalnya kita coba buat jalan anjing lagi. Nah, seperti ini. Kita tarik, klik. Ya, seperti itu untuk jalan. Nah, itu tadi beberapa dasar dari digitasi peta. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.